Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Pada pertemuan kelima apresiasi prosa fiksi kali ini kita akan membahas yaitu karya pada prosa fiksi pada angkatan Balai Pustaka dan akan menghubungkannya dengan teori sastra yaitu teori mimetik. Jadi tonton sampai habis ya. Sebelum kita membedah prosa fiksi pada angkatan Balai Pustaka, sebaiknya kita mengenal dulu nih apa itu angkatan Balai Pustaka. Nah, Angkatan Balai Pustaka adalah nama angkatan yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif dalam menerbitkan karyanya oleh Committee for the Volkshogesellschaft atau Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Di antaranya adalah Nur Sultan Iskandar, Abdul Muiz, Mara Rusli, Muhammad Qasim, Merari Siregar, dan angkatan ini juga dinamakan dengan Angkatan Siti Nurbaya. Mengapa? Karena novel Siti Nurbaya pada angkatan ini merupakan puncak karya sastra pada zaman itu. Salah satu sastrawan yang hits atau terkenal pada angkatan Balai Pustaka yaitu Mara Rusli. Pria bernama Mara Rusli bin Abu Bakar ini merupakan seorang bangsawan Padang. Ayahnya, Sultan Abu Bakar adalah seorang bangsawan dengan gelar Sultan. Mara Rusli merupakan sastrawan yang berpendidikan tinggi. Buku-buku bacaannya banyak yang berasal dari barat yang menggambarkan kemajuan zaman. Adapun karya Mara Rusli yang terkenal adalah yang pertama ada cerita Siti Nurbaya, Memang Jodoh, Anak dan Kemenakan, dan Lahami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas yaitu novel karangan Mara Rusli yang berjudul Memang Jodoh. Nanti saya akan menghubungkannya dengan teori mimetik di dalam sebuah teori sastra. Novel yang berjudul Memang Jodoh ini merupakan salah satu novel autobiografis yang menjadi kado ulang tahun pernikahan ke-50 Mara Rusli dengan istrinya yaitu Raden Ratna Kencana pada tanggal 2 November 1961. Novel Memang Jodoh ini menceritakan bagaimana kuatnya adat Minangkabau dalam mengatur sebuah pernikahan yang berasal dari Kota Padang. Baiklah, sebelum itu saya akan memberikan sedikit cerita sinopsis dalam novel ini. Cerita ini mengisahkan seorang bangsawan Padang yang bernama Mara Hamli jatuh cinta kepada bangsawan Sunda yang bernama Nyai Radin Asmawati. Tetapi cinta Hamli tidak mendapat restu dari keluarga ibunya yang berada di Padang. Akibatnya, keluarga Hamli mendapat bulan-bulanan oleh warga Padang pada masa itu. Tetapi, Hamli bertekad untuk menikahkan dengan Dinwati. Akhirnya Hamli pun menyelenggarakan pernikahan mereka secara sederhana. Ketika Hamli balik ke kampung halaman bersama sang istri, beliau diusir di tanah kelahirannya. Jika kita sudah mengerti bagaimana sinopsis dari cerita Memang Jodoh ini, selanjutnya saya akan mengulas tentang cerita dari novel ini dengan menggunakan teori mimetik. Tetapi sebelumnya alangkah baiknya kita mengetahui apa itu teori mimetik terlebih dahulu. Pendekatan mimetik adalah sebuah pendekatan karya sastra yang menitik beratkan hubungan karya sastra dengan kenyataan. Karya sastra itu tidak dapat dipisahkan dengan kenyataan. Teori mimetik muncul dengan menganggap karya seni sebagai pencerminan, peniruan, ataupun bayangan realitas. Menurut Plato, pendekatan seni terbaik adalah dengan mimetis karena dalam seni tidak ada pertentangan realisme dan idealisme. Maka seni harus benar. Seniman juga harus tahu bahwa lewat seni ia mencoba mendekati yang ide dari jauh. Lalu, apa hubungannya teori mimetik dengan novel yang berjudul Memang Jodoh ini? Jika dilihat dari aspek mimetik, novel Memang Jodoh ini merupakan bentuk protes Mara Rusli terhadap adat istiadat negerinya yang begitu kental dalam mengatur pernikahan yang dianggapnya tidak lagi relevan dengan zaman. Adat yang telah mendatangkan banyak kesulitan dan masalah baginya, terutama dalam pernikahannya dengan istrinya Raden Ratna Kencana. Seperti yang diungkapkan oleh Mara Rusli dalam pidatonya pada perayaan pernikahannya yang telah memasuki usia setengah abad atau 50 tahun. Dalam pidatonya, Mara Rusli mengatakan bahwa kutuliskan cerita Memang Jodoh ini sebagai tanda mata bagi istriku terkasih. Pada hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-50, semoga menjadi kenang-kenangan bagi anak cucuku.
karena cerita ini berisi seluruh kejadian dan peristiwa yang telah kami alami dan kami rasakan selama setengah abad itu. Dan penderitaan ini pula yang telah mendorongku mengarang cerita-cerita lain tentang perkawinan di Minangkabau. Sebagai pernyataan betapa cara-cara perkawinan itu banyak dilebih-lebihkan, sehingga yang pada mulanya baik menjadi terlalu ranom, sehingga tak layak lagi dimakan karena terlalu masak. Seperti dalam novel Siti Nurbaya, dalam karya terakhirnya ini, Mara Rusli kembali menggugat adat Padang dalam hal perjodohan terutama di kalangan kaum bangsawan. Namun kali ini bukan berdasarkan imajinasinya semata, tetapi berdasarkan apa yang ia alami sendiri selama 50 tahun pernikahannya dengan istrinya, seorang gadis berdarah bangsawan Sunda. Seperti dalam kehidupan aslinya di mana Mara Rusli adalah seorang keturunan bangsawan Padang, maka dalam novel ini pun dikisahkan seorang pemuda keturunan bangsawan Padang bernama Mara Hamli. Di awal novel ini dikisahkan Hamli yang baru saja lulus dari sekolah rakyat di Bukit Tinggi. Awalnya ayahnya menginginkan Hamli itu untuk melanjutkan studinya ke negeri Belanda. Namun kepergian Hamli ini tidak diizinkan oleh ibunya karena ibunya khawatir bahwa anak sematawayangnya akan terpikat oleh gadis barat, karena sebenarnya Hamli sudah akan dijodohkan dengan gadis Padang yang sepadan dengan dirinya. Melalui novel ini, Mara Rusli menyampaikan penolakannya terhadap kawin paksa yang berlaku di negerinya. Ia ingin melepaskan masyarakatnya dari belenggu adat yang tidak memberi kesempatan bagi yang muda untuk menyatakan pendapat atau keinginannya. Demikianlah pemaparan materi saya mengenai prosa fiksi pada angkatan Balai Pustaka. Yang tadi saya mengambilnya yaitu sebuah karangan Mara Rusli yang berjudul Memang Jodoh. Mungkin apabila terdapat kesalahan kata di dalam video ini mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.